Marcel ini kayaknya lebih hebat. Maka yang dikatakan perangilah kemungkaran dengan tindakan hebat. Jangan-jangan Marcel adalah walinya Allah. Wali semakin banyak, jangan dipandang pakaiannya. Tapi perkataan dan perbuatan, dan ini sebuah nahi mungkar. Masya Allah. Orang sakit, pengen sembuh, jalurnya ada dua, medis dan alternatif. Tidak boleh menjustis bahwa oh sekarang gaib tidak ada, oh sekarang pengobatan alternatif tidak ada, tidak. Ini tetap ada, tetap ada. Yang dibersihkan adalah ranah oknum. Yang menyikapi sesuatu itu harus proporsional. Jadi likulin hukmuhu, masing-masing dihukumi sesuai proporsionalnya. Dalam konteks individu Samsudin, pakaiannya bagus, pakaian seperti itu bagus. Siapapun sunnah menggunakan imamah. Orang menggunakan imamah tidak bisa dijadikan itu kedok agama, tidak. Mas Kofik walaupun pakai imamah hukumnya tetap sunnah. Pakai jubah tetap sunnah, siapapun tetap sunnah, ngono lho. Bukan berarti terus dukun sing pakai imamah terus berkedok agama ya bukan juga. Jadi likulin hukmuhu. Kalau dia nipu misalkan ya nipunya itu yang dosa. Nipu rasa Samsudin tok, sampean barang. Kabeh makelaran barang yo nipu wis lah. Jadi menungso wis biasa-biasa wae, ora usah kaget. Pak Deji anu ya. Profesinya tukang rupiah. Ya, tukang rupiah. Masya Allah. Pendapatnya Pak Deji tentang pesulap merah karo Gus Samsudin pripun? Masya Allah, ini fenomena yang luar biasa. Artinya napa yang kadang-kadang kita ini mengikuti seseorang yang penampilannya hebat, tapi ternyata dia kurang. Jadi kurang lah. Sebagai tukang ruqyah memang sakit itu kan dari Allah. Terus sembuhnya bisa lewat medis, bisa lewat alternatif. Ini kita sepakat. Lah jalannya juga begitu. Dengan lewat siapa saja, tugas kita cuma mencari kesembuhan. Lah hanya mereka yang dipakai jalan Allah untuk sembuh ini yang kadang-kadang bohong. Kita sebut mereka oknum. Kan? Ya, seperti kasus-kasus yang baru sekarang ini adalah oknum di jalur alternatif. Ini yang tidak boleh, Pak. Ini yang tidak boleh, Ini yang tidak boleh. Ada penipuan atau piye? Ya kalau melihat sekarang ini sudah viral penipuan, penipuan. Di medis juga ada penipuan yang namanya mall praktek, Di alternatif juga ada penipuan yang sekarang baru viral. Iya pakai jubah lah, ini loh kadang-kadang lah. Saya kan yakini bahwa semua ayat Allah itu akan dijaga Allah sendiri. Ya termasuk ayat kauniyah ini wong tombo. Nanti juga ada kalau mereka bohong-bohong akan dibongkar. Marcel ini jangan kita lihat Marcelnya, tapi ini adalah ayat Allah untuk membongkar sebuah kebohongan. Nah, kalau menurut saya gitu, Marcel ini hanya alatnya Allah untuk membongkar sebuah kebohongan. Nah, Mas Mili, Marcel dhewe piye, Mas? Marcel itu ndekne menekuni dunia sulap ya. Iki entertain apa murni kode ada tidak nipu atau gimana ini? Kalau Marcel, kalau dari sisinya Marcel sudah jelas bilang bahwa semuanya ini hiburan pakai teknik. Ya. Pakai tipu, tidak pakai tipu, sulap itu hiburan pakai teknik, ini sudah jelas. Lah yang ini, yang Samsudin ini, ya kan, wong bohong itu dosa, apalagi bohong pakai kedok agama. Masya Allah, Masya Allah. Ini sudah viral, makanya kita berani bilang begini, kan nggak masalah karena sudah viral. Jadi, lah kadang-kadang kalau melihat takwa, ya kan, takwa itu di hati. Coba kalau kita lihat antara Marcel dan Samsudin, kalau penampilan Marcel kalah. Ya kan, penampilannya kayak gitu. Tapi netizen sekarang sudah jelas se-Indonesia siapa yang lebih takwa. Kan gitu, takwa itu bil qalbi, bil qauli, amalin jawareh gitu. Lah bil qalbinya yang si Marcel ini kayaknya lebih
lebih hebat, lebih hebat. Maka yang dikatakan perangilah kemungkaran dengan tindakan, hebat. Jangan-jangan Marcel adalah walinya Allah. dalam bentuk pesulap merah. Oh iya. karena hari ini ya orang ini kan semakin banyak, gitu, semakin banyak, semakin komunitas. Terus apa itu karir atau bidang garap itu juga semakin banyak. Otomatis wali ini Gusti Allah saya akeh. Ono wali sing nganggo pakaiane kado jenengan. Ono wali sing pakaiane kayak Marcel, ono wali sing pakaiane kalau polisi. Hati-hati. Hari ini wali semakin banyak. Jangan dipandang pakaiannya. Tapi perkataan dan perbuatan, dan ini sebuah nahi mungkar. Masya Allah. Tapi ada dampaknya loh, Pak Haji. Yeah. Dampaknya nanti sesuatu sing khariqul adat, sing melayani adat, itu dianggap seperti tidak ada nantinya. Padahal di luar pasti ada maunah, ada karomah. Nah, setiap ada seperti ini perbaikan, seperti ada imbas pasti. Pemerintah nggawe dalan wapi di napa niku dicor mesti ana imbas sing pinggir dalan omah ora iso dodol dhisik. Ya kan ngoten. Engko sing kono mungkin bleduken. Nah, ini mesti sebuah imbas. Tapi sing ora iso dodol nang pinggir dalan iku sadar bahwa ini hanya sebuah perombakan. Nggih, saya kira mereka-mereka yang tetap berjalan di jalur Gusti Allah, pemain ruqyah seperti saya, nggih. Itu juga promosi sithik. Mumpung linge nasional. Ya kan? Itu juga sadar bahwa ini adalah rombakan dari Allah dan yakin apa sing ditakdir Gusti Allah itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Kayak obat ya ada efek sampingnya pasti, itu. Nggih. Mesti ada yang efek depan itu di obat-obat di obat abit. Tapi di luar sana pengobatan alternatif yang tidak nipu dan bisa seperti itu banyak. Banyak banget. Nah, itu diterangkan. Nah, banyak banget. Jadi seperti yang saya katakan tadi, orang sakit, nggih. Terus pengen sembuh, jalurnya ada dua, nggih, medis dan alternatif. Pasien saya yang dari dokter dan orang medis banyak, nggih, sama. Jadi ini semua jalan yang diberikan Allah untuk menjadi kesembuhan. Jadi para masyarakat tidak boleh menjustis bahwa oh sekarang gaib tidak ada, oh sekarang pengobatan alternatif tidak ada, tidak. Ini tetap ada, tetap ada. Yang dibersihkan adalah ranah oknum. Ranah oknum yang bohong, yang dia main. Ya banyaklah seperti di semua bidang itu kan oknum pasti ada. Mau ulama syuk, mau pejabat, mau polisi, mau TNI, mau aparat desa, semuanya mesti ada oknum. Nah, ini yang baru dibongkar oleh Marcel, bahwa beliau yang dibongkar adalah oknum. Saya kira kalau Marcel misalkan ketemu orang-orang yang pelaku pengobatan alternatif yang betul, dia tetap hormat. Dia tetap hormat. Tukang ruqyah ya, promosi ruqyah. Jadi Pak Haji napa menyikapi sesuatu itu harus proporsional. Jadi likulin hukmuhu. Masing-masing dihukumi sesuai proporsionalnya. Orang NU amalannya baik, tapi nek nyolong sandal dosa. Wong Muhammadiyah amalane apik, nek ngambung bojone wong dosa. Dalam konteks individu Samsudin itu pakaiannya bagus, pakaian seperti itu bagus. Siapapun sunnah menggunakan imamah. Orang menggunakan imamah tidak bisa dijadikan itu kedok agama, tidak. Mas Kofik walaupun pakai imamah hukumnya tetap sunnah. Pakai jubah tetap sunnah, siapapun tetap sunnah, ngono lho. Bukan berarti terus dukun sing pakai imamah terus berkedok agama ya bukan juga. Jadi likulin hukmuhu. Kalau dia nipu misalkan ya nipunya itu yang dosa. Imamahnya ya berpahala. Suatu saat dia melakukan sholatnya ya berpahala. Dia dosa ya saat nipu. Nek nipu itu rasa Samsudin tok, sampean barang.
Kabeh. Makelaran barang yo nipu wis lah. Jadi menungso wis biasa-biasa wae, ora usah kaget. Rasa seperti ini jadi likulin hukmu. Marcel juga seperti itu. Pakaian-pakaian yang sifatnya pakaian seperti apa? Tabarruj, ibda bizina itu juga enggak baik. Bukan berarti terus pakaian seperti itu baik walaupun yang dilakukan benar ya enggak. Tetap ibda bizina ya tetap dilarang. Berlebihan dalam zina itu tetap dilarang. Jadi eksistensi dia berpakaian seperti itu pasti dunia. Paham ya maksudnya? Siap. Jadi imamah tetap sunnah. Pakaian seperti pesulap merah itu ya tetap ibda bizina. Yang dilakukan benar ya dapat pahala. Jadi proporsional ngono. Jadi hisabe sampean karek pengiran ora sanggumu. Jadi cara ditimbang ya itulah likulin hukmu. Masing-masing itu ada hukum secara proporsionalnya. Jangan karena kita seakan benar kemudian kesalahannya hilang, ya tidak. Bukan karena salah kemudian kebenarannya hilang juga tidak. Selama orang ini masih muslim, selama orang ini tidak kafir, nipu saya katakan dosa aja. Tapi amalan-amalan yang dilakukan tetap berpahala. Kalau dia beramal ikhlas. Ini juga sama. Sesuatu yang dilakukan ahwalnya misalkan salah. Tapi yang dikatakan benar, berlakunya benar, itu juga tidak menutupi kesalahannya. Jadi kudu dihukumi proporsional ya kawan dhewe ngene. Bedane ngalim karo ora nang kene-kene ya. Jadi enake lebih membantu. Oh iya betul. Iya wis penak. Uripe ora usah digawe ruwet. Iki jangan-jangan wali ya aja ngono dhisik. Awake husnudzon iku bagus. Siap. Tapi terlalu menjerumus ke arah yang sifatnya frontal menjudge seseorang. Karena begini. Efek samping yang jenengan terangkan tadi memang khariqul adat di setiap zaman itu ada. Orang khariqul adat berbeda, mungkin nulayani adat. Jadi nulayani adat itu contohnya kaya pangapunten. Saharatu Fir'aun, iku kaya Marcel saiki, Saharatu Fir'aun. Jadi tampar diuntel-untel, plastik digiling, diuntel-untel, ya tukang sihirnya itu. Kemudian jam 11:30 ketok kertip-kertip, terus ketika dicolke kan gloket-gloket seperti ular. Sedangkan khariqul adat mukjizatin Nabi Musa ular beneran ya. Lah, jangan sampai saharoh-saharoh ini kemudian menafikan adanya khariqul adat. Maunah karomah selamanya akan ada. Tapi bedane wong sing oleh karomah orang arah tinggu konten. Laiki. Wong sing oleh maunah karomah orang arah digawe konten. Sing tukang gawe konten wi sak kofe, sak kula, sak Mas Mili. Berarti intine maunah karomah itu tidak mungkin dibuat konten. Karena karomah itu sifatnya mendadak, maunah itu sifatnya mendadak, tidak everlasting terus menerus tidak. Orang mau rumangsa duweni. Berarti apa yang perlu dibahas dalam pesulap merah dan samsun? Yo tidak ada yang dibahas, selesai. Sama-sama konten. Sama-sama ngonten, hisapnya urusannya Gusti Allah. Lah ini ramu penggemar Santai Senior takok dan tak jawab ngono wae. Iya. Oke.